Halo Libra, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang bersiaplah. Kabar mengejutkan ini akan segera kamu dengar. Apakah itu? Kita akan coba cek ya. Dan ingat Libra, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Libra, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan positif nantinya. Dan aku berharap buat Libra semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya, amin. Oke, kita akan shuffle kartunya. Bersiaplah. Kabar mengejutkan ini akan segera kamu dengar. Dan ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak untuk kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu. Oke, untuk zodiak yang terkoneksi dengan kamu ya, ini ada Taurus, Virgo, Capri, ada The Hermit, ada Virgo, ada Aries, Leo, Sagi, Taurus, Virgo, Capri ya. Nah, itu zodiak yang terkoneksi dengan kamu. Dan ingat, jika di sini tidak ada zodiak orang yang kau fokuskan dan cerita ini adalah cerita kamu, artinya ini resonate buat kamu. Tidak harus ada zodiak orang yang kau fokuskan di sini jika ini adalah cerita kamu ya. Oke, baik. Di sini ada Twin of Pentacles. Nah, ini ada kabar ya yang mengejutkan, mungkin tentang beberapa orang yang sepertinya ingin mulai mendekat ke kamu atau mengejar kamu. Tapi ingat, mungkin saja di antara beberapa orang ini ya, ada yang mungkin niatnya itu kayak memanfaatkan. Karena di sini terlihat jelas sekali banyak koin yang tertebar ya. Dan koin ini menggambarkan sebuah finansial atau kemapanan atau sebuah kesuksesan ya yang kamu miliki. Nah, jadi di sini mungkin kamu lebih berhati-hati, bukan kita untuk berpikir yang bukan-bukan ya, tapi lebih ke waspada aja. Karena kamu nantinya ini juga cukup mengejutkan. Ternyata orang-orang itu mungkin bukan orang lain gitu ya, tapi mungkin lebih lebih kamu kenal, mungkin bahkan dekat gitu ya. Nah, itu yang buat kamu kaget. Ternyata ada orang-orang seperti ingin dekat ke kamu tapi lebih ingin memanfaatkan. Nah, namun aku juga melihat ada seseorang nantinya yang benar-benar akan menjaga kamu dari orang-orang yang tidak baik atau yang orang-orang yang mungkin iri sama kamu gitu ya. Aku merasakan hal ini. Ya, mungkin saja dengan kebaikan-kebaikan kamu, akhirnya kamu dijauhi dari energi-energi negatif. Oke? Atau bisa dikatakan juga nih, ada orang-orang yang mungkin ingin mendekat ke kamu dan dia punya tujuan seperti ingin berbisnis atau mungkin ingin bekerja sama dengan kamu begitu. Tapi kamu juga tetap harus berpikir gitu ya, memikirkan bahwasanya ini benar nggak, atau orang ini tujuannya apa gitu. Jadi kamu harus mikir seperti itu, oke? Dari sini ada The Hermit. Nah, kamu nanti akan menemukan petunjuk-petunjuk itu ya. Dimana kalau ada orang yang ingin datang, terus kayak jika dia seseorang yang pengen untuk mendekat ke kamu itu karena sebuah cinta. Ya, kamu akan menemukan petunjuk itu. Dia itu tulus apa enggak gitu ya. Kalau seseorang yang ingin datang kepada kamu, apalagi orang baru ya, tapi saat dia sudah berinteraksi dengan kamu, udah ngobrol sama kamu, tapi dia selalu bicarakan tentang uang, selalu bicarakan tentang finansial gitu ya. Apalagi mungkin dia seperti minta bantuan kepada kamu. Nah, coba kau pikirkan lagi. Ya, kamu pertimbangkan lagi. Apakah orang ini adalah orang yang tulus atau enggak gitu loh. Karena kayak dia baru kamu kenal, tahu-tahu dia sudah berani untuk mengatakan aku itu butuh modal, aku seperti ini seperti itu ya. Mungkin kamu pertimbangkan lagi gitu loh. Jangan-jangan dia punya niat yang tidak tulus kepada kamu. Ya, kamu akan menemukan petunjuk itu nantinya. Jadi jangan karena kamu itu mencintai dia, kamu sayang sama dia, kamu rela berkorban, jangan gitu loh. Ini berlaku untuk kamu laki-laki atau perempuan. Ya, kecuali mungkin kamu sudah lama mengenal. Kalau kamu laki-laki sih wajar memberikan, tapi nggak terlalu berlebihan. Karena jika terlalu berlebihan, itu efeknya ke depan itu akan tidak baik gitu loh.
ya, kecuali dalam konteks mungkin antara kamu dengan dia itu sudah menikah, ya. Nah ini, kamu akan menemukan petunjuk nantinya, bahwasanya orang ini baik apa enggak gitu, ya. Oke, lanjut di sini ada pack of wands ya. Nah, aku juga melihat berapa dari kamu akan menemukan seseorang yang sangat benar-benar memfokuskan kamu. Atau kamu kayak melihat nih ada orang yang benar-benar sejak dahulu kalah gitu ya, memanifestkan kamu, menginginkan kamu, bahkan pernah sih kamu tolak gitu ya. Tapi dia tetap kekeh dengan keinginannya, dengan cintanya ke kamu. Sehingga dia tidak tidak pernah untuk menyerah gitu loh. Dia masih tetap memfokuskan kamu. Dia memperjuangkan di sini. Mungkin saja saat ini dia itu akan menunjukkan kepada kamu kalau dia itu layak nantinya. Mungkin saat ini dia itu lagi memperjuangkan, meningkatkan value-nya dia. Terus pada akhirnya ya kamu melihat dia itu adalah orang yang sukses, orang yang mapan, orang yang berbeda dari siapapun. Ya, terkadang cinta itu datangnya setelah kita melewati proses yang panjang, nah barulah kita ketemu gitu. Tidak bisa kita langsung ketemu dengan orang yang tepat, enggak. Ya, terkadang kita juga ditemukan dulu dengan orang yang salah. Nah, inilah mungkin terjadi. Ternyata seseorang ini memang dia kayak ngerasakan, punya keyakinan gitu loh. Kalau dia memfokuskan kamu, aku yakin akan bisa memiliki kamu. Nah, ternyata mungkin saja itu terjadi. Walaupun terkadang kamu itu pernah memiliki seseorang yang lain gitu ya, tapi akhirnya harus berpisah. Terus kamu juga ketemu lagi orang yang salah, berpisah lagi, dan ternyata mungkin kamu berjodohnya dengan orang yang memang memfokuskan kamu, karena dia begitu mencintai kamu. Nah, kalau ini terjadi, kamu menemukan orang seperti ini nih, ya mungkin kamu pertimbangkan lagi. Kalaupun kamu tidak menyukai dia, coba untuk mengenal dia lebih dekat. Ya setidaknya dia tulus ke kamu gitu loh. Ya, daripada kita begitu mencintai seseorang dan ternyata kita harus terluka ya. Sebaiknya kita menerima orang yang mencintai kita dengan tulus gitu. Ya. Jadi ini secara logika aja sih kita coba mikirnya. Tapi semua tergantung kepada kamu. Kalau kita tidak bisa memaksakan kalau kita harus cinta ke dia ya juga nggak bisa gitu ya. Oke, ini ada Five of Pentacles. Nah, ternyata di sini aku juga melihat ya, beberapa dari mereka-mereka di sini, kamu mendengar kabar mengejutkan, mungkin tentang seseorang yang sudah menyakiti kamu, atau sudah meninggalkan kamu dulunya. Dan ternyata ya memang keadaan seseorang ini saat ini itu lagi butuh bantuan dari segi finansial. Mungkin saja salah satu di antara mereka ini akan mulai mendekat. Ternyata dia butuh bantuan dari kamu. Ya, dia sangat butuh nih, karena bisa jadi dia ditipu ya, atau dia itu lagi berusaha untuk memperbaiki bisnisnya atau keuangannya gitu. Sehingga akhirnya dia tahu hanya kamu yang bisa membantu dia gitu. Ya, ini dia. Terus di sini apa lagi? Nah, di sini ada Six of Pentacles. Aku juga melihat berapa dari kamu itu akan selalu menemukan sebuah kesempatan dan peluang. Nah, itu akan bisa kamu manfaatkan dengan sebaik mungkin. Karena kamu itu termasuk orang yang pintar, orang yang cerdas, memanfaatkan kesempatan yang ada, peluang yang ada. Kamu tidak akan menyia-nyiakan itu. Ya, sehingga akhirnya jika kamu menemukan peluang dan kesempatan ini, disitulah kamu mulai take action, sehingga akhirnya membuat kamu itu kayak bisa sukses seperti ini. Ya, bukan bukan kamu mencari uang, tapi uang yang mencari kamu saat ini. Karena mungkin dengan kepiawaian kamu, dengan kepintaran kamu, dengan talenta kamu ya, sehingga kamu akan banyak disukai orang gitu. Oke, khususnya mungkin bagi orang-orang yang mungkin pebisnis begitu. Di sini ada Ace of Wands. Nah, aku juga melihat beberapa dari kamu mungkin akan menemukan pasangan baru, orang baru gitu ya, atau pekerjaan baru. Intinya ada hal yang baru yang akan segera kamu dapatkan. Ya, semoga aja jika kamu yang jomblo, kamu akan menemukan pasangan, ya. Jika kamu yang memang sudah punya pasangan, lalu berkonflik, semoga akan ada kesempatan untuk saling memperbaiki. Atau bagi kamu yang sudah menikah nih, ini makin cintanya makin besar nih, cintanya makin meningkat, makin berkembang di sini. Semoga aja ya, ada hubungan yang perlu kamu jaga baik-baik gitu loh. Walaupun terkadang dalam rumah tangga itu sering ada pertikaian, sering ada konflik ya, tapi itu adalah bumbu ya supaya kita itu makin makin bahagia, makin mesra gitu ya, makin bergairah begitu. Oke? Nah, ini kita akan coba lihat dari segi kartu oracle ya. Apakah yang akan terbaca? Fokus sebelah kartu ini untuk kamu yang personal reading atau coaching, silakan hubungi kata person yang ada di kolom deskripsi. Dan itu berbayar ya. Oke. Kita akan coba cek
Apalagi ya, di sini ada surrender. Nah, ada juga sih beberapa dari kamu itu yang terkadang punya banyak masalah, namun kamu tidak pernah berhenti untuk berjuang. Nah, ada kalanya kamu itu surrender. Surrender itu cara kamu berjuang ya, karena sudah capek untuk actionnya, lalu tidak ada perubahan, ya saatnya aku surrender. Mungkin berdoa kepada Tuhan, menyerahkan kepada Tuhan, dan ternyata ya semuanya mungkin akan mulai membaik begitu. Itu yang perlu kamu lakukan ya, saat kamu sudah mulai capek, saat kamu sudah mulai merasa lelah ya. Ada kalanya kami itu untuk menyerahkan semua apa yang belum selesai itu kepada Tuhan. Ya semoga aja Tuhan menyelesaikan semua pekerjaan yang kamu yang tertunda atau yang belum selesai. Oke? Nah, di sini ada Gil, I release any belief that no longer exists in my soul growth. Nah, aku juga melihat di sini tentang pengembangan diri kamu ya. Kamu akhirnya bisa melepaskan banyak hal-hal yang mungkin membelenggu kamu, dan kamu bisa membuat diri kamu itu menjadi seseorang yang mungkin terbuka, legowo, dan mungkin memaafkan begitu ya. Di sini juga ada perseverance. I know that I can do whatever I set my mind. Aku tahu bahwasanya apa yang aku lakukan ini ya terkadang ya sesuai dengan pikiran kita ya, dan kita juga harus melakukan, intinya kalau pikiran dengan tindakan kita itu harus sinkron, atau hati kita dengan pikiran kita harus sinkron gitu loh. Jangan sampai itu berlawanan. Terkadang saat kita berlawanan itu membuat kita itu merasa kayak ragu dengan diri kita. Kita seakan-akan tidak percaya dengan diri kita gitu ya, loneliness. Nah, mungkin selama ini kamu merasa kamu itu kayak sendiri gitu ya, kamu merasa banyak orang-orang pada menjauh sama kamu. Nah, di situ pada akhirnya kamu menyadari, aku tidak sendirian, ada Tuhan bersama aku. Dan itulah menjadikan kamu orang seperti ini saat ini. Kamu lebih mencoba untuk mencintai diri sendiri, kamu meningkatkan value-nya kamu ya, dan akhirnya kamu makin bersinar. Disitulah dimulai suatu kebahagiaan yang mungkin kamu harapkan sejak lama ya. Gitu. Di sini kamu juga akan mengakhiri kesendirian kamu. Jika kamu yang jomblo, ya mungkin saja kamu akan segera menemukan pasangan ya. Semoga ya, kamu tidak akan sendirian lagi, kamu tidak akan kesepian lagi di sini. Ada humor. I choose to focus on the lighter side of life ya. Aku melihat beberapa dari kamu itu akan menikmati hidup ini ya se-enjoy mungkin. Kamu tidak akan memikirkan hal-hal yang berat-berat di sini. Walaupun ada masalah, mungkin kamu lebih memilih untuk ya udah, nanti selesai juga kok masalahnya gitu ya. Di sini kamu akan mulai fokus bagaimana membuat hidup kamu itu lebih enjoy gitu. Ya, tidak mikirkan yang berat-berat, enggak gitu. Ya. Di sini ada adversity. Aku melihat kamu akan selalu bisa menerima semua tantangan. I accept that a challenge are the best to learn ya. Aku melihat kamu akan bisa menerima semua tantangan itu, dan pikiran kamu tentang tantangan itu adalah sebuah jalan yang paling baik untuk kamu belajar gitu loh. Ini dia. Jadi kamu beranggapan semua masalah yang kamu hadapi atau tantangan yang kamu hadapi itu adalah suatu pembelajaran bagi kamu, atau proses bagi kamu untuk menuju suatu tujuan hidup kamu, yaitu bahagia gitu loh ya. Jadi ini yang aku dapatkan dari cerita yang mungkin kabarnya mungkin akan kamu dengar, kabar mengejutkan ini ya. Ini kabar buat kamu ya, bahwasanya kamu nantinya akan bisa merasakan hal ini. Jadi lebih untuk mewaspadai diri, lebih untuk berhati-hati, itu sangat penting ya. Karena namanya manusia ini ya kepalanya aja yang sama hitam gitu ya. Hatinya itu berbeda gitu. Atau semua orang tuh baik sebenarnya, hanya saja terkadang kebutuhannya atau lingkungannya yang mengharuskan dia mungkin harus seperti itu gitu. Jadi kita itu perlu berhati-hati dan berpikir positif ke depannya. Oke, buat teman-temanku mungkin ini bisa aku sampaikan. Apapun yang terbaca, semoga bisa membuat kamu terhibur dan tercerahkan ya. Sampai ketemu lagi, dadah.